Masuk bab 11, menyembelih binatang karena Allah tapi tidak boleh dilakukan di tempat penyembelihan yang bukan karena Allah. Di antaranya firman Allah, Waladi waladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harabahullah wa rasulah wa rasalahu min qablu walayah lifunna in aradana illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma rijalun rijalun yuhibbun ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan atau masjid tiror kepada orang-orang mukmin untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Dalam sumpahnya, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Membersihkan apa? Di dalam masjid itu ada orang-orang yang membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. Nah, penulis itu menerangkan hukum menyembelih untuk selain Allah. Maka di bab ini beliau menerangkan dilarangnya sarana sarana yang bisa mengantarkan terjadi penyembelihan untuk selain Allah itu, dan dilarangnya menyerupai orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain berhala, seperti misalnya untuk jin, untuk kuburan ini, patung dan berhala. Di ayat itu Allah melarang sholat di masjid tirol yang dibangun untuk maksudnya perpecahan Masjid tiror yang dibangun kaum munafik dengan maksud untuk menimpakan mudarat atau bahaya kepada kaum mukmin dan memecah belah kesatuan mereka, sekaligus untuk kekafiran kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana mereka meminta Rasul melakukan sholat di dalamnya. Sebelumnya Rasulullah mau memenuhi tawaran itu, karena beliau belum mengetahui niat jahatnya. Namun setelah Allah turunkan ayat itu, maka beliau tahu niatnya, sehingga Allah melarang beliau melakukan sholat di sana dan memerintahkan beliau untuk sholat di Masjid Quba atau Masjid Nabawi yang dibangun atas dasar takwa. Penulis berdalih dengan ayat itu untuk menerangkan terlarangnya penyembelihan yang dilakukan karena Allah tapi di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Yang dilakukan penyembelihan untuk selainnya, yakni masjid tiror yang dibangun atas dasar maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dilarang melakukan sholat di sana meskipun niatnya lillah. Maka penyembelihan yang dilakukan karena Allah tidak boleh juga dilakukan di tempat yang di sana dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Nah, itu adabnya Di ayat itu juga Allah memuji orang-orang yang memakmurkan Masjid Quba, bahwa mereka ingin membersihkan diri baik dari kotoran batin
atau diantaranya juga syirik ya, maupun kotoran lahir yaitu najis. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersifat seperti ini. Nah, faedahnya dilarang menyembelih binatang di tempat yang biasa dijadikan kaum musyrik sebagai penyembelih, ya, penyembelihan untuk selain Allah ya, tidak boleh ya. Kedua, anjuran sholat berjamaah ya, itu ada keutamaannya, sholat berjamaah untuk membersihkan diri kita. Tiga, menetapkan sifat mahabbah atau cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Keempat, dorongan bersuci dari najis dan menyempurnakan wudhu. Yang kelima, disyariatkan menutup jalan yang mengantarkan pada kemusyrikan. Satu lagi ya. Dari Sabit bin Dohak, ia berkata, ada seorang yang bernazar. Nah, ini tentang nazar nih. Menyembelih unta di Buana. Lalu ia bertanya kepada Nabi, maka beliau bertanya, apakah di sana terdapat salah satu berhala yang pernah disembah kaum jahiliyah? Para sahabat menjawab, tidak ada. Beliau bertanya lagi, apakah di sana menjadi tempat perayaan hari raya mereka? Para sahabat menjawab tidak. Lalu Rasulullah bersabda, Aufi binadrika fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Penuhilah nazarmu, karena tidak boleh memenuhi nazar yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki anak cucu Adam. Riwayat Abu Daud sahih ya, menurut syarat Bukhari Muslim. Siapa itu Sabit bin Dohak? yakni bin Khalifah ya, bin Khalifah bin Sa'labah bin Adi al-Ashhali al-Khosroji al-Ansori adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia hadir di Baitur Ridwan ya, saat baiat dan pernah dibonceng oleh Rasulullah pada saat perang Khandaq serta menjadi penunjuk jalan beliau ke Hamra'ul Asad, wafat tahun 64 Hijriah. Apa itu nazar? Nazar seperti yang kita ketahui, mewajibkan suatu ibadah yang sebelumnya tidak wajib baginya secara syariat. Terus Buana itu tempat di sebelah selatan kota Makkah tuh ya, sebelum Yalamlam atau anak bukit di belakang Yanbu. Di hadis itu diterangkan bahwa ada orang yang bernazar menyembelih unta ya, di sebuah tempat. Lalu ia bertanya kepada Nabi, apakah boleh melakukannya atau enggak? Kemudian beliau menanyakan tersebut juga ya, pelaksanaannya, apakah sebelumnya terdapat sesembahan kaum musyrikin atau kaum musyrikin memuliakannya dan berkumpul di sana untuk merayakannya. Setelah beliau diberitahukan bahwa hal itu tidak ada yang demikian ya, maka beliau menyuruh memenuhi nazarnya. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa nazar tidak boleh dilakukan jika terdapat maksiat kepada Allah ya. Kalau ada maksiat tidak boleh melakukan nazar atau terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya ya. Ini bukan hak miliknya. Jadi kalau bukan miliknya itu nggak boleh dia bernazar ya.
Contoh terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya adalah ketika bernazar akan memerdekakan budak milik orang lain. Nah, itu nggak boleh. Merdekakan budak gitu. Iya, Berarti dia mah babu berarti. sekarang mah nggak ada budak atau hamba saya mah. Hadis tersebut merupakan dalil juga yang tegas dilarangnya penyembelihan karena Allah, namun di tempat yang adanya berhala atau terdapat perayaan kaum musyrik. Faedah pertama, larangan melaksanakan nazar di tempat yang ada berhala ya. Berarti janji. Kedua, larangan melaksanakan nazar di tempat yang terdapat perayaan kaum musyrik. Tiga, hendaknya seorang mufti bertanya lebih lanjut kepada penanya sebelum berfatwa ya. Detailnya atau rincinya ya. Keempat, syariat penutup jalan yang bisa mengantarkan pada kemusyrikan. Potensi-potensi itu harus ditutup gitu ya. Kelima, penyembelihan dilakukan di tempat musyrik menyembelih atau di tempat mereka mengadakan perayaan, itu adalah sebuah kemaksiatan. Keenam, nazar yang mengandung maksiat ya. Jadi ini kalau nazarnya ya mengandung maksiat tidak boleh gitu ya. Kalau nazar itu kebaikan ya dia wajib ya. Tapi kalau nazar itu kemaksiatan tidak boleh gitu ya. Tujuh, wajibnya menunaikan nazar yang kosong dari maksiat dan pada miliknya ya. Kalau dia memilikinya boleh dia bernazar dan melaksanakannya adalah wajib. Kedelapan, nazar merupakan ibadah sehingga tidak boleh mengarahkannya kepada selain Allah. Dan yang kesembilan, tidak menyerupai kaum musyrikin ya, tidak tasyabuh dalam ibadah dan hari raya mereka. Demikian kita di bab 11. Insyaallah nanti kita lanjut di bab 12. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Sudah wa taqaf kita. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.